Tahu Bang Salim, ya, kalau Anda nggak punya dana anggaran, masih bokek, miskin, jangan bikin tempat diskusi Bang Salim. Orang sekonyong-konyong datang ke sana pakai biaya sendiri, otaknya di mana Bang Salim? Ya, Bang Salim kalau siap memberikan dana anggaran untuk tim kami, ya, nggak ada kurang 30 juta. Kami siapkan tim kami semuanya, hotel kami yang tanggung sendiri. Siap nggak? Ngapain diskusi di tempat kamu, ya? Tidur di rumah pesantren kamu, ngapain? Bau, nggak pernah dicuci, ya kan? Jadi sampaikan kepada Kiai Muhammad Salim, ya, atau Bang Salim, yang cerdas Bang Salim. Kalau nggak Anda aja yang datang ke tempat saya Bang Salim, ya, saya biayain Anda. Pakai bilang siapkan mobil kredit belum bayar aja udah ngomong sebakul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Kori tidak mau hadir ke Cilacap, kediaman Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Salim guna melaksanakan debat nasab tatap muka antara dirinya dengan Gus Hasan Sharif untuk berdebat secara langsung membicarakan tentang keabsahan nasab Sadaba Alawi yang ditentang oleh Gus Hasan bahwa nasab Alawi itu adalah nasab palsu. Menurut Pak Kori, Kiai Haji Muhammad Salim tidak berani memberikan uang tunai, uang akomodasi sebesar 30 juta sebagai uang ganti transportasi bagi timnya Pak Kori yang akan menghadiri debat ke Cilacap atau ke kediaman Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Salim. Pak Kori menyadari kalau datang ke Cilacap tidak sedikit uang yang dikeluarkan, apalagi akan membawa tim pengawal, maka selama Kiai Haji Muhammad Salim tidak bersedia memberikan uang tunai sebesar 20 sampai 30 jutaan, maka dapat dipastikan Pak Kori dan rombongan tidak akan hadir kalau uang itu tidak segera disiapkan untuk membiayai pemberangkatan dan konsumsi nanti ketika Pak Kori datang menghadiri debat ke Pondok Pesantren punya Kiai Haji Muhammad Salim. Nah, ini menarik, Pak Kori sekarang sudah bicara tentang transportasi karena pengakuan daripada Pak Kori, Gus Muhammad Salim itu hanya bersedia tempatnya, tapi tidak bersedia terhadap akomodasi dari timnya Pak Kori. Karena yang akan dibawa nanti timnya itu bukan hanya sedikit, tapi lebih daripada 50 orang yang akan mengawal Pak Kori ketika melangsungkan acara debat dengan Gus Hasan. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan dari Pak Kori kenapa harus meminta uang sekitar 30 jutaan atau meminta uang akomodasi ketika dirinya diminta untuk berdebat dan menghadiri acara debat di Pondok Pesantren milik Kiai Haji Muhammad Salim. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari Pak Kori dalam video berikut ini. Itu akan tegak Muhammad Salim. Ya, saya kasih tahu sama kamu, kalau nggak punya dana jangan bikin diskusi Muhammad Salim. Ya, bukan cari duit, tetapi orang berjalan itu pakai duit, bukan pakai angin, paham? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat informasi dari Kiai Muhammad Salim bahwa dia memberikan tempatnya untuk berdiskusi dengan si Hasan. Tetapi dia tidak mampu mempunyai dana anggaran untuk diskusi. Cuma ngasih tempat doang. Bang Salim, ya. Bang Salim pertama, Bang Salim ini tipe manusia berubah-ubah Bang Salim. Ya. Jangan jadi kiai-kiai cabul Bang Salim, ya. Terus yang kedua yang saya sampaikan sama Anda Bang Salim, ya, saya kenal banget tentang Anda, narasi Anda dari awal saya tahu siapa Anda sebenarnya, ya. Dan Anda perlu tahu Bang Salim, ya, kalau Anda nggak punya dana anggaran, masih bokek, miskin, jangan bikin tempat diskusi Bang Salim. Orang sekonyong-konyong datang ke sana pakai biaya sendiri, otaknya di mana Bang Salim? Ya, Bang Salim kalau siap memberikan dana anggaran untuk tim kami,
Ya, nggak ada kurang 30 juta. Kami siapkan tim kami semuanya, hotel kami yang tanggung sendiri. Siap nggak? Ngapain diskusi di tempat kamu? Ya, tidur di rumah pesantren kamu, ngapain? Bau, nggak pernah dicuci, ya kan? Jadi sampaikan kepada Kiai Muhammad Salim, ya, atau Bang Salim, yang cerdas Bang Salim. Kalau enggak Anda aja yang datang ke tempat saya Bang Salim, ya, saya biayain Anda. Pakai bilang siapkan mobil kredit belum bayar aja udah ngomong sebakul. Ya udah Bang Salim, saya tunggu ya. Kalau ngundang saya ini bukan curut, nggak ada kemuliaan, ya. Anda ini jangan sok-sok ngaku keturunan Wali Songo, ya. Kalau nggak punya dana, jangan bikin diskusi, jangan omon-omon, ya. Jangan cari perhatian sama si Imad, ya. Datang ketemu sama saya, bikin diskusi di tempat saya, paham? Jangan cuman bikin roasting framing doang kau, Muhammad Salim. Kalau aku pantang kau bikin kayak gitu Muhammad Salim. Aku nggak pernah nyentuh kau sosok ikut-ikutan, ikut campur. Gue diam selama ini, nggak pernah bicara tentang kau. Kau sok pakai roasting saya, ikut-ikut bela si Hasan Keriting. Ingat Muhammad Salim, masih bokeh, jangan sok-sok bikin diskusi, paham? Karena tadi Muhammad Salim ini, baca sholawat jadiin duit. Mana buktinya? Kok giliran dah suruh nyari orang ke Habib? Lucu kamu Muhammad Salim. Berak jangan terlalu banyak, sedikit aja tapi pasti. Oke, Muhammad Salim sekali lagi saya sampaikan. Ya, kalau kamu nggak punya dana, jangan ngajak orang diskusi. Paham? Suruh aja si Hasan, suruh datang ke tempat saya. Maka jangan ikut campur urusan ini. Kamu mending urusin majelis kamu, zikir kamu, urusin salawat kamu. Ya, jangan sok-sok jagoan, sok jadi pendukung Imad. Ya, padahal aslinya kamu bermusuhan dengan rombongan Imad. Ya sudah ada, kamu bersumpah tidak akan membela Imad dan tidak akan membela PWI. Sekarang kamu jadi pecundang. Omongan kamu kemarin kamu bawa kemana? Sampai kamu selek sama saya, kamu tinggalkan saya. Gara-gara saya kamu lihat khobar bergabung sama PWI. Otak pakai Muhammad Salim. Ya. Kebenaran itu akan tegak Muhammad Salim. Ya. Saya kasih tahu sama kamu, kalau nggak punya dana jangan bikin diskusi Muhammad Salim. Ya. Bikin dana dulu, cari dana dulu, ya, yang banyak. Buktiin kalau kamu mampu melaksanakan diskusi. Kalau nggak punya dana, orang suruh tidur di tempat pesantren, kamu ngapain? Pesantren kagak ada apa-apanya, cuman kipas angin berisik, kersak-kerusuk. Alah, kalau mau ngirit jangan bikin diskusi. Cari duit dulu yang banyak, bikin diskusi. Cari anggaran minimal 200 juta tuh. Iya, kasih proposal sama kami Tengku Kori. Kita siapkan anggaran untuk tim kamu sebesar 50 juta atau sebesar 40 juta. Itu kamu bagi-bagiin sana sama tim-tim kamu. Kami sudah angkat tangan, tidak bisa lebih. Itu bisa kita musyawarahkan. Bukan cari duit, tetapi orang berjalan itu pakai duit, bukan pakai angin. Paham? Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang logis, Kiai Muhammad Salim, otak pakai. Gitu. Tengku Kori sudah memberikan penjelasan dia tidak akan hadir ke pondok pesantren punya Kiai Haji Muhammad Salim yang digadang-gadang menjadi tempat penyelenggaraan diskusi debat nasab antara Pak Kori dengan Gus Hasan Syarif. Karena Kiai Haji Muhammad Salim tidak bersedia untuk memberikan uang transportasi dan akomodasi sebesar kurang lebih 30 jutaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kori. Kalau panitia penyelenggara debat nasab itu bersedia untuk memberikan uang transportasi sebesar 30 juta, maka Pak Kori dengan teman-temannya akan bersedia untuk datang dan menyelenggarakan debat. Karena kata Pak Kori datang ke sana itu tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan, apalagi akan membawa tim daripada Pak Kori dan pengawal-pengawalnya
untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di dalam pelaksanaan debat nanti yang berada di dalam kubu Pak Kori. Nah, ini Pak Kori sudah jelas tidak mau kalau tidak ada uang transportasi. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan penjelasan dari Pak Kori yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.